Hi friends, are you ready? 3, 2, 1, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Tia Faujiah dari kelas 2B Prodi Ilmu Komunikasi. Aku akan mereview dan mengkritik buku yang aku baca dengan judul Seni Mengatasi Kegagalan karya Pratiwi. Pratiwi merupakan sarjana sastra Indonesia dari salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Di samping menjadi penulis, ia juga menggeluti bidang penyunting naskah. Buku ini terbit pada tanggal 5 Januari 2022 dengan jumlah halaman 120, lebar 14 cm dan panjang 20 cm. Dari semua isi buku ini, aku akan sharing 2 hal yang menarik. Kamu pernah gak sih takut akan gagal? Tentu pernah pastinya, aku juga pernah takut. Takut akan gagal itu merupakan perasaan yang manusiawi, karena hidup kita itu gak didesain 100% harus sempurna. Banyak loh dari kita mengalami kegagalan di sepanjang fase hidup ini. Buku ini mungkin pas bagi kamu yang lagi di fase gagal, karena di buku ini menjelaskan bagaimana cara kamu bisa menyikapi tiap kegagalan yang datang menghampiri. Yang pertama, kegagalan bukan untuk ditertawakan. Mungkin banyak orang di sekitar kita di saat kita mengalami kegagalan, mereka akan bilang dibawa santai aja, justru kegagalan perlu ditertawakan. Menurut kamu, apa boleh kita tertawa di atas kegagalan kita sendiri? Penulisnya menegaskan kalau kegagalan gak seharusnya dijadiin bahan tertawaan. Ya meskipun tertawa dapat membantu kesehatan mental dan membuat kita merasa lebih baik, namun hal itu gak cukup untuk menyembuhkan rasa sakit yang disebabkan oleh kegagalan. Setelah fase menertawakan kegagalan, biasanya ada 2 respon yang mungkin muncul, yaitu sikap optimis atau pesimis. Mungkin banyak dari kita pasti akan memilih sikap pesimis. Di buku ini, penulis menyarankan untuk mengembangkan sikap optimis dengan cara berbicara kepada diri sendiri dan memberi waktu bagi diri sendiri untuk merenung dan merasapi kegagalan. Dengan merenung, kita akan jadi lebih sadar akan realitas yang kita hadapi dan memungkinkan kita untuk mengubah tindakan, kata-kata, dan reaksi agar mendapatkan hasil yang lebih positif di masa depan. Pentingnya memahami realitas kegagalan dan menerima keberadaannya sebagai bagian yang terhindarkan dalam hidup kita. Hal ini tuh dapat dikaitkan dengan ontologi, cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas dan eksistensi. Dengan memahami bahwa kegagalan adalah fenomena yang ada dalam perjalanan hidup, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang realitas dan eksistensi kegagalan itu sendiri. Selain itu, pentingnya menghargai nilai-nilai seperti ketahanan, keberanian, dan sikap positif dalam menghadapi kegagalan. Dalam konteks aksiologi, cabang filsafat yang mempelajari nilai dan etika, kita dapat berpendapat bahwa menghadapi kegagalan dengan sikap yang positif adalah sikap yang bernilai. Sikap positif ini memberikan kesempatan bagi pertumbuhan, pembelajaran, dan pengembangan diri kita loh teman-teman. Selain itu juga, pentingnya refleksi dan introspeksi terhadap kegagalan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri, motivasi, dan tindakan yang kita lakukan. Dalam konteks epistemologi, cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan dan keyakinan, hal ini tuh menunjukkan bahwa melalui proses belajar dan memperoleh pengetahuan baru dari pengalaman kegagalan, kita dapat tumbuh dan berkembang. Dengan mengkaitkan hal tersebut dengan ontologi, aksiologi, dan epistemologi, kita dapat melihat gitu bagaimana pemahaman tentang realitas, nilai-nilai, dan pengetahuan itu dapat membantu kita dalam mengatasi kegagalan dan mengembangkan sikap yang positif serta kemampuan untuk belajar dari pengalaman tersebut. Yang kedua, kita harus fokus pada kekuatan, bukan kelemahan. Kita seringkali menghadapi kesulitan dalam mengatasi kelemahan.
yang telah mempengaruhi diri kita sepanjang hidup kan. Nah, salah satunya adalah kegagalan. Meskipun mengatasi kelemahan itu bukanlah hal yang gampang, kita perlu memusatkan perhatian pada kekuatan nih teman-teman. Di bukunya, penulis memberikan beberapa cara untuk fokus pada kekuatan. Yang pertama yaitu jujur pada diri sendiri. Mungkin tanpa kita sadari, kita terkadang suka bohong sama diri sendiri. Tapi penting loh untuk kita menghadapi kenyataan dan menjadi jujur dengan diri sendiri tentang kelemahan yang ada. Mengakui kelemahan dan menghadapinya dengan kebenaran, itu akan memberikan kebebasan untuk mengatasi dan mengubahnya. Yang kedua, bertanya pada diri sendiri. Kita harus cari tahu akar penyebab kelemahan kita dengan melibatkan pertanyaan kepada diri sendiri, dari mana asal mula kelemahan itu berasal, apakah ada pengalaman trauma gitu. Dengan memahami akar penyebabnya, kita dapat lebih efektif dalam mengatasi kelemahan itu. Yang ketiga, temukan alasan. Kita harus cari tahu alasan yang kuat untuk mengatasi kelemahan, seperti cinta, keluarga, kebebasan, atau tujuan hidup lainnya. Memiliki alasan yang kuat memotivasi kita untuk mengatasi kelemahan dan mencapai kesuksesan. Yang keempat, siapkan rencana. Kita tuh harus membuat rencana yang jelas dan langkah-langkah konkret untuk mengatasi kelemahan. Dengan melangkah sedikit demi sedikit setiap hari, kita tuh dapat membuat kemajuan dalam mengatasi kelemahan tersebut. Dan yang kelima, itu cari dukungan. Mencari dukungan dari orang-orang yang siap membantu dan mendengarkan. Gak ada yang salah meminta bantuan dan dukungan dari teman atau keluarga. Dukungan ini dapat membantu kita dalam mengatasi kelemahan secara lebih efektif. Buku ini menekankan pentingnya mengalihkan fokus dari kelemahan ke kekuatan. Dalam filsafat, hal ini tuh berkaitan dengan aksiologi, yaitu mempelajari nilai dan etika. Dengan menghargai nilai-nilai seperti kejujuran, refleksi, motivasi, dan dukungan sosial, kita dapat mengatasi kelemahan dengan cara yang lebih efektif. Selain itu, penting juga untuk pemahaman diri atau epistemologi dalam mengenali asal mula kelemahan dan mencari solusi yang tepat. Seperti itu. Nah, itu tadi review dari aku mengenai hal yang menarik dari buku yang aku baca. Pesan yang aku dapatkan dari buku ini yaitu pentingnya menghargai perasaan kita ketika menghadapi kegagalan. Karena setiap manusia itu pasti mengalami fase gagal, dan penting untuk belajar bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang perlu ditertawakan. Jangan terlalu fokus pada saat menghadapi kegagalan, namun fokuslah pada kekuatan yang ada di dalam diri kita, serta selalu bersikap optimis. Menurut perspektif aku, buku ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari buku ini yaitu cover dan judulnya yang menarik sehingga memikat perhatian untuk dibaca atau ingin dibaca. Yang kedua, dapat memotivasi pembaca untuk mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi kegagalan, dan terdapat pesan moral yang disampaikan si penulis. Kekurangannya yaitu kalimat dan bahasa yang digunakan itu terlalu bertele-tele dan agak sulit dimengerti. Hal itu tuh membuat orang yang baca jadi mudah bosan. Itu saja sih yang bisa aku sampaikan mengenai review dan kritik dari buku yang aku baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.